semua yang ada di rumah saat ini. Dan semua yang ada di studio, semuanya angkat kedua tangan Anda. Turunkan tangan kanan Anda. Angkat tangan kiri Anda seperti ini. Lalu angkat tangan kanan Anda. Jangan naik-naik banget mas, bukan ditodong, di sini aja. Lalu tempelkan kedua tangan Anda. Kepal. Angkat kedua jari Anda. Dengarkan saya baik-baik. Pada hitungan ketiga saya ingin kedua jari Anda pisahkan. Nanti. Pada nggak bisa ngitung. Pada hitungan ketiga saya ingin Anda memisahkan jari Anda. Oke? Dengarkan saya baik-baik. 1, 2, 3. Lalu perhatikan baik-baik, saya akan mengontrol jari Anda untuk mulai mendekat. Semakin lama Anda tahan, semakin jari Anda akan mendekat, menempel. Semakin lama Anda tahan, semakin kuat Anda tahan, percuma ditahan. Semakin dengarkan kata-kata saya, semakin kuat Anda tahan, jari Anda akan menempel. Semakin kuat Anda tahan, jari Anda akan menempel. Semakin kuat Anda tahan, jari Anda akan menempel. Semakin kuat, lihat udah nempel semua tuh, liatin satu-satu udah nempel tuh, liatin. Itulah yang membedakan antara orang normal dan orang tidak normal. Ada yang nempel, ada yang enggak ya. Yang enggak nempel ya cek aja otaknya ntar kayak gimana, oke? Tapi itu membuktikan bahwa seorang entertainer sejati harus bisa menguasai sebuah panggung dan harus bisa mempengaruhi banyak orang walaupun yang ada di studio dimanapun dan penonton yang ada di rumah. Dan tamu saya malam ini adalah seorang pelawak, komedian atau apapun Anda menyebutnya yang luar biasa dan dikenal oleh khalayak ramai. Ini adalah Alfiansyah. Belum? Atau yang Anda kenal dengan Komeng. Woi, gila nih orang ya. Sini. Sana. Mau kemana? Sini. Sini. Nggak takutnya sini ruang tunggu apotek. Tunggu apot, duduk. Aduh, Deketan gue kenapa? Hah? Deketan gue kenapa? Wah, tak dompet hilang. Apa kabar, Bang? Baik. Gila. Keren banget hari ini. Sip. Gue bingung kan, nama lu kan keren-keren, Alfiansyah. Kenapa nggak Alfi kayak begitu, kayak nama-nama pemain sinetron, Komeng? Ini nggak paham nih lurah Cirebon. Kalau pelawak itu namanya keren, dibikin jelek. Kalau penyanyi namanya jelek, dibikin cakep. Oh, berarti penyanyi-penyanyi kita di Indonesia itu namanya jelek-jelek. Gua nggak ngomong kayak gitu, lu aja kayak emang. begitu ah. Tapi dari mana asalnya namanya Komeng itu dari mana? Komeng itu waktu itu ditemukan di tempat sampah. Oh, Komeng. Saya waktu itu siaran di radio. Siaran di radio. Radiologi waktu itu. Radiologi. Ya. Pak, lu hamil ya waktu itu ya, berarti ya. Gangguan kejiwaan dari radiologi. Itu dari radio. Kenapa radio. jadi Komeng? Waktu itu saya mencari nama sesuatu yang berbeda. Karena kalau Alfiansyah itu cocoknya paling nggak Menteri Keuangan. Waktu itu sudah ditawarkan di Departemen Keuangan Dirjen Uang Receh. Susah banget menghitungnya. Itu yang repot. Jadi kemana-mana kencang-kencring. Ini bintang tamu kayak begini capek. Kita nanya cuma satu, nama Komeng dari mana? Dia muter terus. Ya kan tadi nanya. Kan gua nanya tadi. Saya mencari sendiri. Nyari sendiri? Iya, waktu itu mau nyari berdua. Ininya dari mana? Apa namanya? Waktu itu saya nyari dalam ruangan, tapi gelap, saya cari di luar karena terang. Akhirnya ketemulah nama saya Komeng. Ya. Itu lu yang nyiptain berarti? Iya, nama itu sendiri. Sebenarnya sih mungkin udah ada kali ya. Iya, tapi maksudnya lu nyiptain buat nama lu sendiri? Iya, di Mamo. Oh, Mamo. Kenal Mamo? Mamo. Jadi Mamo tuh Komeng? Mamo teman saya grup pelawak. Satu grup pelawak. Diamor, Om. Saya ingat Mamo. Oh, Mamo yang bikin nama Komeng? Iya. Oh, Mamo yang nama Komeng. Terus, Mamo. lu itu ciri khas Mamo lu? tuh teman saya. Buset, ngomong lagi Mamo. Iya. Mau temen lu kayak mau musuh. Jadi, lu kayak gua kagak peduli. Bapak mau nempeleng saya? Iya. Komeng, karakter. Saya tahu nih mau nanya apa. Suara kayaknya. Suara bener, Iya. suara.
Ini Saya suara dapat dari pemilu tahun 82. Ya. Waktu itu saya sudah Itu kagak dicurangin suaranya begitu tuh. enggak. Karena dapat Saya pemilu. orang-orang masuknya kan kotak suara. Saya tahu suara saya di kotak penalti. Kembali ke ciri tadi, Komeng mau yang lain daripada yang lain, yang orang jarang terdengar namanya, dan suara juga begitu. Bagaimana caranya orang tidak menonton TV tapi mendengar saya, si Komeng tuh, gitu. Oh, berarti mencari ciri khas. Dengan suara itu. Dedi mau kemana lo? Kan gitu tuh dulu kan suaranya gitu. Radio tahu tuh ya. Radio tahu suara si Komeng tuh. Suara Komeng. Itu orang yang lagi lewat juga, wah pulang lah buruan lah. Orang lewat kan nggak bawa radio gimana? Justru dia makanya pulang. Mau ke rumahnya, ngambil radio, dijual. Didengerin Junaidi. Dengerin Stel. Meng, lu dulu katanya kuliah. Iya, Akademi Bank Indonesia, Selesai. jurusan manajemen perbankan. Waktu itu saya tidak menyelesaikan, karena waktu itu ada perjanjian. Kalau saya sampai menyelesaikan kuliah itu, maka saya akan jadi gubernur bank. Saya nggak mau. Wah, nggak bisa. Woi. Nggak bisa. Iya, itu. Nggak bisa. Nggak mau. Ntar lu punya tanda tangan ada di uang-uang itu ya. Bukan soal itu, nanti disangkain yang enggak. Emang kenapa ya kalau jadi gubernur per Bank Indonesia? Masih banyak orang tanya, ntar anu lah. Belum kayak gini nih pada demo nih ntar. Iya. Jadi akhirnya nggak diselesaikan. Saya tidak selesaikan karena saya takut menjabat Di demo sama masyarakat. gubernur bank. Itu gubernur yang wilayahnya cuman sampai lapangan parkir, itu dia doang. Kenapa? Gubernur bank. Coba gubernur DKI, jauh. Gubernur Jawa Tengah, jauh-jauh. Dia cuma di bank itu Gubernur doang. Ya? bang, ya sampai parkiran. Tapi Anda walaupun Anda tidak menjadi seorang gubernur Bank Indonesia, Anda juga seperti pejabat-pejabat lain, Anda mengeluarkan buku. Ini saya punya bukunya nih. Ya. Komeng Undercover. Oh itu dari zaman dulu itu. Ya kan? Ini buku apa ini? Itu saya nggak niat. Iya betul. Saya itu suka menulis. Kalau Amir kan suka menulis dan membaca. Betul. Kalau lu suka menulis. Suka menulis. Bukan, tapi nggak suka menabung dong. Lain lagi. Itu Budi ya. Budi yang suka Budi menabung. suka menabung. Tapi hampir semua orang suka menabung. Kenapa? Coba tanya kalau pagi, pasti nabung dulu. Oh iya benar. Saya suka nulis tapi tidak teratur, suka berantakan dan kadang-kadang ditinggal. Nah waktu itu Boim ini mengumpulkan kertas-kertas itu. Boim ini siapa Boim? Boim itu tukang risol di ujung jurang. Ya dia itu penulis buku. Oh dia penulis buku. Berarti bukan lu yang nulis. Saya yang nulis, dia yang nyusun. Tadi lu bilang dia penulis buku. Dia memang menulis, tapi di buku saya tidak menulis. Gua hajar lo. Ya mana-mana tetap di hitam putih. Meng, deketan Meng. Nah gitu dong Meng. Meng, apa kabar? Wah, kacanya belum dibuka. Masih yang manual. Masih manual. Belum mencet ya nih. Iya, Belum mencet. belum power window, masih power Dengar-dengar lu tuh orangnya jahil. Katanya rumah lu pernah dibungkus sama tisu. Sama teman-teman pelawak. Ini Mamo lagi nih dibahas. Mamo lu bahas lagi nih Mamo nih. Bukan. Ini cagur. Cagur. Iya. Jadi rumah lu dibungkus tisu. Iya. Berarti rumah lu kecil banget dong dibungkus tisu, Meng. Tisunya panjang. Tisunya panjang. Cuma 2 meter. Berarti lu kecil juga rumah Kecil saya. banget ya. Iya. Saya ulang tahun waktu itu. Oh, Jadi lu ulang kita tahun. Oh, lu ulang tahun juga? enggak, katanya. Kata orang kan. Itu kalau ada yang ulang tahun biasanya kita merayakan tapi dengan cara bercanda ya kayak gitu, kayak rumah gue dibungkus tisu. Kadang-kadang ada temen di gerbang depannya taruhin spanduk macam-macam. Kadang-kadang Spanduk apa? Selamat ulang tahun kepada Bapak pemain Pak Dedi ulang tahun. Pak Dedi. Kita kan warga situ kaget, pada tahu semua, pada ke rumah gitu. Jadi ya kadang-kadang terus kita ke rumahnya naruh kaleng di kolong mobilnya tanpa orangnya tahu, ntar orang mau jalan kerja bunyi kentang ya, kayak gitu aja semua, bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu. Paham?
Paham. Oke, Bang. Dengar-dengar Komeng ini punya apa namanya ciri khas satu katanya. Katanya kalau misalnya di infotainment atau di mana di talk show dan sebagainya kalau dibahas tentang keluarga ngamuk. Enggak. Maksudnya nanti kasihan tuh anak. Mau kemana-mana kan susah dipanggilin orang. Kenapa dipanggilin orang? Jadi ngetop? Belum tentu dia ngetop. Belum tentu gimana? Belum tentu. Gimana Ikut warawiri aja yang manggil. Wih. Kemarin KPK manggil. Ini nyobok yang masuk warawiri ya kayak gitu. Jadi maksudnya lu nggak mau anak lu terkenal? Ya. Berarti bapak nggak bener dong. Apa? Maksud anak terkenal lu kagak boleh? Masih kecil Suhardi. Kasian. Saya kadang-kadang melihat penyanyi cilik aja kan belum bisa. Belum bisa nyanyi. Udah pasti bisa dong. Gimana sih? Penyanyi cilik belum bisa. Gimana lo? Ini nggak pernah sekolah nih. Kalau orang lagi ngomong jangan suka motong-motong. Iya bener. Maaf. Lu kalau ngomong lu jangan suka main-main gituan makanya. Tahu nih berisik nih. Berisik beneran. Itunya sih nggak hidup, mulutnya dia king. Terus kalau misalnya bini juga nggak pingin bini terkenal juga? Bukan bini lu tuh atlet. Bini lu atlet kan? Bener? Iya. Atlet apa, Meng? Karate. Oh! Mana sih lu? Sono lagi di Jepang memperdalam. Bikin apa seumur? Nggak, gimana bisa ketemu atlet karate sama komedian kan? Saya kan juga atlet. Wow. Bukan karate tapi. Apa? Karambol. Kalah dia ya, kalah dia. Bener-bener kalah dia. Terus katanya juga, Komeng ini katanya dulu sempat susah punya anak, terus berdoa 3 kali langsung anak kembar 3. Kalau lu berdoa 8 kali kayak tikus. Mat solar tuh. Mat solar. Apa? Untung lo 3 artinya. Coba lo 10. Lo orang sampai marmut. 3 kali, kenapa 3 kali? Waktu itu saya harus berdoa apa? Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Bapak angkat saya bilang, kamu berdoa. Waktu itu saya harus berdoa apa? Saya tidak mengerti. Saya berdiri di depan Ka'bah. Saya minta anak. Tidak ada kata lain. Orang-orang ada yang sholat, ada yang... Saya terus duduk. Saya tidak mengerti. Berarti lo doa 3 kali, punya anak Enggak doa. 3. Tadi bilang doa. Ya, doa itu apa ya? Permohonan ya? Iya. Memohon. Lo pokoknya saya minta anak. Ya, hanya gitu. Hanya berkata seperti itu. Dan kembar 3. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok 2. Cewek 1. Cewek 1. Iya. Yang cowok 1 minum air ketuban. Iya. Kenapa lu kasih minum air ketuban tuh anak? Waktu itu tukang cincau nggak ada. Terus gimana rasanya punya anak kembar 3? Itu bukan makanan, jadi nggak bisa dirasain. Bener juga ya. Ya, apa ya? Kita mengharapkan berlama-lama, tiba-tiba Tuhan memberi. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan. Kenapa tidak dapat dilukiskan? Kagak ada Karena cat airnya. Nah, Iya. tuh, tahu tuh koas. Bener. Anak sehat semua? Alhamdulillah. Katanya yang cewek baru sakit katanya. Iya, perutnya kena jamur. Makanya Perut kena jamur? Iya, makanya saya sekarang makan mie ayam nggak mau pakai jamur. Kalau nggak kena jamur ya? Iya. Tapi udah sembuh, Meng? Alhamdulillah, syukur ya matilah. Untung sembuh ya? Si Untung masih sakit. Meng, anak 3. Bini kenapa cuma 1? Itulah hebatnya. Hebatnya siapa? Hebatnya istri saya. Saya tidak bisa berpaling ke lain hati karena istri saya bisa menjaganya dengan itu. Wow.
Iya. Ya leh. Lu nggak perlu tepuk tangan, percuma. Bininya teh juara karate. Gimana lu mau berpaling ke tempat lain? Itulah. Beletak. Selesai Komeng. Benar. Tapi kenapa, Meng? Terus katanya sifat jahil Komeng ini turun ke anak kedua. Yang nomor 2 yang iseng. Nomor 2 iseng. Iya. Katanya lu pernah minuman dibuka dalam ada mobil-mobilan. Ya kalau kita mau ngopi itu kan gelas kecil lah. Segini nih. Gini kan. Bulet dong. Ya nggak kayak gini gelas. Saya juga ya. Nggak ada yang punya gelas nih. Gelas kalau pagi duduk ngopi mau buka ada mobilan nungging begini nih. Nungging. Terus saya teriak, kalau saya tanyain nggak ngaku, tawa-tawa aja deh. Udah bikin lagi. Kan bisa aja anak yang cewek. Hah? Anak yang cewek. Saya tahu dia kok, orang dia. Tahu di mana? Akhirnya pernah ketahuan sama saya. Kenapa saya bisa tahu? Karena pengetahuan saya luas.